Kembali lagi di podcast Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas bersama aku, Kia, presenter yang akan memandu jalannya episode kali ini. Nah, teman-teman, episode kali ini akan membahas suatu hal yang sangat menarik nih, teman-teman. Yaitu adalah MSIB, teman-teman. Merupakan salah satu bagian dari program MBKM. Nah, bersama seorang narasumber yang sangat menarik yang nantinya akan sharing info tentang MSIB nih, teman-teman. Boleh langsung, Abang? Oke, thank you ya semuanya. Halo semuanya, kenalin aku Iqbal. Aku merupakan mahasiswa ilmu politik angkatan 2020. Kebetulan aku juga salah satu alumni dari MSIB, khususnya di batch kelima tahun kemarin. Halo Bang Iqbal. Salam kenal nih Bang Iqbal sebelumnya. Yeah. Bang, yang aku tahu nih ya Bang ya, MSIB itu salah satu program dari MBKM yang tujuannya itu keren banget, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang baru, yang lebih inovatif, yang lebih variatif gitu. Terus dari yang aku baca juga, MSIB itu program yang menyediakan mahasiswa untuk mempersiapkan karirnya dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar lingkungan kampus gitu. Nah, Abang nih sebagai alumni dari program MSIB batch 5, ada nggak sih pendapat Abang terkait program MSIB ini? Oke. Kalau pendapat aku pribadi sih soal MSIB ini cukup menarik ya, karena ini merupakan salah satu program yang digalakkan oleh Kemendikbudristek juga kepada mahasiswa, yang mana program ini dirancang dalam bentuk magang ataupun internship di berbagai perusahaan-perusahaan mitra di MSIB. Dan di sana ada banyak perusahaan mitra. Kalau nggak salah itu ada sekitar 800 sampai 2000 company itu yang bermitra ya, dengan Kemendikbud gitu. Oke. Terus Abang nih Bang, pasti ada nggak sih hal-hal yang harus dipersiapkan gitu untuk mendaftar program MSIB? Menurut Abang pribadi nih, apa sih hal-hal yang paling penting yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa buat ngedaftar program MSIB ini Bang? Dan boleh dong Bang kasih tips and triknya biar lolos gitu. Oke, kalau tips and trik dari aku sih sederhana aja ya, karena yang pertama kita prepare itu adalah yang pertama itu CV. Nah, CV itu gunanya untuk memberikan riwayat diri kita, bagaimana pengalaman kita, experience kita segala macam yang berkaitan dengan posisi yang kita lamar gitu. Yang kedua itu adalah skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini dapat kita implementasikan pada saat interview session di sela-sela tes MSIB nanti. Karena proses seleksi MSIB ini juga sejalan dengan proses rekrutmen yang ada di perusahaan, masing-masing perusahaan mitra di MSIB gitu. Dan selebihnya adalah yang menurut aku sangat-sangat penting untuk mempersiapkan proses MSIB adalah kita cari tahu dulu nih background company-nya itu bergerak di bidang apa, bisnisnya itu seperti apa, dan bagaimana proses yang akan kita lalui sebagai seorang internship officer nantinya di company tersebut gitu. Oke, berarti banyak ya Bang ya yang harus dipersiapkan, termasuk cari tahu company yang kita tuju gitu ya Bang. Betul. Ya? Oke. Nih, alhamdulillah kan Abang lolos batch 5 MSIB ya tahun kemarin. Nah, terus selama menjalani program MSIB gitu Bang, pengalaman apa aja yang Abang dapatkan gitu? Mulai dari pengalaman yang enaknya, terus ada pasti pengalaman yang nggak enak gitu, sampai ke tantangan-tantangan yang Abang hadapi gitu Bang. Ada nggak sih Bang? Oke, sebenarnya experience yang aku dapat ya, during aku ngejalanin proses MSIB, waktu itu batch 5 ya. Yeah. Waktu itu aku batch 5 itu dari bulan Agustus sampai Desember tahun 2023. Otomatis pada saat itu aku sudah semester 7 dan sudah tidak ada mata kuliah lagi. Otomatis aku setelah consider banyak hal, akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti salah satu program yang dirancang oleh Kemendikbudristek ini gitu. Sebenarnya experience-nya yang pertama itu networking ya, karena selama kita magang juga kita akan bersosialisasi, beradaptasi dan menjalin relasi dengan orang-orang baru di dunia kerja gitu. Baik itu dari Gen Z ataupun Gen X, Gen Y, Boomer dan masih banyak lainnya, karena di situ kita berbaur oleh banyak orang untuk bisa mewujudkan suatu bisnis perusahaan. Karena kita sebagai internship officer juga ya di sana ya. Lalu yang aku dapatkan adalah technical skill juga.
Nah, technical skill ini adalah pengalaman-pengalaman skill yang aku dapatkan selama proses magang. Otomatis itu adalah technical skill yang juga berkaitan dengan posisi yang kita apply gitu. Misalkan kita apply menjadi seorang admin, otomatis technical skill-nya adalah di lingkup Microsoft Excel atau yang lain sebagainya gitu. Dan banyak lagi sih, karena yang paling terpenting adalah biaya bantuan hidup ya. Karena aku pribadi sih dulu MSIB gak di Padang ya, aku dulu di Jakarta. Dan alhamdulillah di-provide 100% oleh Kemendikbud juga. Dan itu sangat membantu juga dan nge-manage keuangan aku juga pada saat di Jakarta waktu itu. Dan alhamdulillah selama menjalani proses MSIB pun 5 bulan alhamdulillah berjalan lancar. Dan di sana aku dimentori oleh satu orang tim leader aku yang mana beliau merupakan kepala departemen aku juga. Dan fun fact-nya adalah ketika kita mengikuti proses MSIB ini, kita juga mendapatkan masing-masing mentor. Yang mana mentor inilah yang akan membimbing kita selama internship dan memberikan kita arahan dan masukan terhadap kinerja kita, performance kita selama kita mengikuti internship melalui program MSIB gitu. Oke, banyak banget ya pengalamannya Bang ya, dari networking dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kegiatan Abang sekarang apa nih gitu setelah selesai program MSIB gitu? Oke, kalau kegiatan aku sih yang pertama itu alhamdulillah aku udah selesai ya. Maksudnya aku lagi nunggu jadwal wisuda juga. Dan saat ini aku juga bekerja di salah satu startup di Kota Padang berbasis mentoring dan sebagai freelancer fotografer juga gitu. Keren ya. Nah, tadi kan Abang udah ngasih tahu nih kalau Abang tuh lagi persiapan wisuda, terus Abang sekarang lagi freelancing juga kan jadi fotografer. Setelah Abang berhasil nih melewati program-program MSIB gitu kan, udah keluar lah gitu kan, udah jadi alumni gitu. Menurut Abang nih setelah Abang keluar dari program MSIB itu udah jadi alumni, ada nggak sih yang Abang rasakan gitu manfaatnya dari program MSIB ini gitu, biar teman-teman juga pada tahu gitu? Oke, salah satu manfaat yang aku rasain sih lebih ke technical skill dan soft skill ya, karena seperti yang teman-teman ketahui juga, MSIB itu kan adalah program internship yang dirancang oleh Kemendikbud. Otomatis kita bekerja dengan banyak orang, kita berproses dan mengerjakan suatu job desk yang sifatnya teknikal, yang mana mungkin sangat minim kita dapat di dunia perkuliahan ya. Dan otomatis dari skill yang aku dapatkan selama MSIB itu bisa aku implementasikan di dunia kerja saat ini. Nah, dan itu sangat impactful bagi aku dan sangat-sangat beneficial juga bagi aku juga, karena di sana aku bisa mengembangkan skill aku juga, dan di sana aku bisa membuktikan talenta-talenta ataupun kepandaian yang sudah aku dapatkan selama proses MSIB kemarin gitu. Oke, banyak banget berarti programnya tuh kayak bisa memperdalam kita lah Bang, dalam melatih soft skill dan hard skill kita gitu. Nah, terakhir nih Bang, terakhir banget nih, untuk teman-teman yang nonton juga gitu, untuk kami gitu, ada nggak sih pesan dan harapan Abang gitu untuk kami yang tertarik dengan program MSIB? Karena jujur aku sendiri tertarik dengan program ini Bang gitu. Oke, sebenarnya gimana ya, karena program MSIB ini program yang diperuntukkan untuk mahasiswa aktif ya. Jadi sangat sayang bagi aku untuk tidak mempergunakan program tersebut gitu. Karena dengan status kita sebagai mahasiswa, sekaligus kita juga mendapatkan hak untuk mengeksplor segala fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud. Salah satunya adalah MSIB. Dan MSIB itu merupakan salah satu program yang ada di Kampus Merdeka. Nah, jadi selain MSIB itu sebenarnya ada banyak program seperti PMM, Kampus Mengajar, ISMA juga, dan studi independen ya. Jadi masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang bisa teman-teman eksplor, dan sayang banget kalau nggak dicoba gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih aktif-aktifnya di dunia akademik saat ini ya, coba untuk set planning dari sekarang agar bisa teman-teman bisa menentukan tujuan teman-teman dan arah karir teman-teman itu mau kemana gitu. Misalkan teman-teman aktif dalam berorganisasi dan akhirnya teman-teman memiliki satu passion yang relate dengan dunia pekerjaan,
Jadi teman-teman di sana bisa explore MSIB dan explore lagi posisi-posisi apa yang relate dengan teman-teman dan passion teman-teman gitu. Apalagi program MSIB ini adalah program yang sangat-sangat beneficial ya. Selain meningkatkan networking kita, soft skill, hard skill, dan juga kita mendapatkan banyak sekali masukan dan insight-insight baru yang mungkin nggak kita dapatkan di dunia perkuliahan gitu. Dan itu yang terpenting sih. Jadi aku harap teman-teman yang mungkin viewers dari podcast Ilmu Politik ya, teman-teman bisa memperoleh kesempatan tersebut, teman-teman bisa mempergunakan chance-nya tersebut, dan teman-teman bisa mengimplementasikan pengalaman-pengalaman yang telah teman-teman dapatkan di dunia pekerjaan nantinya. Mulai dari teman-teman mengikuti proses MSIB dari sekarang gitu. Dan tidak terbatas sih teman-teman, karena proses program MSIB ini bisa dibilang program yang fleksibel ya, bisa diikuti oleh mahasiswa semester berapapun gitu. Karena setahu aku ya minimal itu semester 5 atau semester 6. Jadi tergantung kita riset, tergantung kita tentukan passion, apakah kita sesuai dengan posisi tersebut apa tidak, apakah kita relate dengan tujuan bisnis suatu perusahaan tersebut atau tidak. Jadi kita bisa mengembangkan soft skill kita, bisa nge-build personality kita juga sebagai seorang mahasiswa gitu. Nah, jadi mungkin dari aku itu aja sih. Oke, keren banget ya ternyata program MSIB itu teman-teman. Kalau dari yang aku tangkap nih dari Bang Iqbal sendiri, program ini tuh membantu kita banget dalam networking, memperdalam soft skill dan hard skill kita juga gitu. Nah, makasih Bang Iqbal, makasih banget atas sharing-sharing info dan ilmunya tentang MSIB serta tips and triknya. Sekian video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan follow Instagram Departemen Ilmu Politik UNAN. Dadah!